Wahai Sayyidina Ali, engkau yang dikatakan pintunya ilmu, gerbangnya ilmu. Saya ingin bertanya, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab, sesungguhnya yang jauh lebih baik ilmu. Ilmu tidak akan pernah habis, sedangkan harta akan habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi ajma'in. Semua baca sama-sama. Allahumma salli. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما والقمر الذي يتنقل في بروجه يتشرف في وجه الاستقرار وموضع فروجه وقد كتت الأكثار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وأسست فيه من أسست فكان مستقره في الأسباب القاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى خرج في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا الأفكار ظهور وبهار فتلقت همة راكم لهذه الظروف فيقوم بهذا القرطاس من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره
Habib Ismail dan para Habib yang lainnya, dan bapak-bapak para tuan guru yang alhamdulillah sempat hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, malam hari ini malam yang berkah. Walaupun hujan yang berkah, angin yang berkah, semuanya mendukung kegiatan kita, pengajian kita, sholawat kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Orang tua kita, wali-wali santri, alhamdulillah sebagian besar hadir. Saya yakin dari rumahnya sudah mulai gerimis-gerimis, tapi semua dilanggar, semuanya dihantam, dan alhamdulillah dengan izin Allah dipindahkan hujan itu ke tempat yang lain, dan alhamdulillah sejuknya luar biasa malam hari ini. Dan alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya para guru-guru kita, para masyayikh, para ulama-ulama baik dalam negeri maupun luar negeri, para habaib menginjakkan kakinya di pondok kita. Ini menunjukkan insyaallah keberkahan untuk kita dan semua yang berada di pondok kita, insyaallah. Maka alhamdulillah tidak terlalu lama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan beliau untuk kita. Dan mari kita dengarkan secara khusyuk pengajian, kajian dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kita dari dunia bisa bersama beliau, di akhirat juga nanti mudah-mudahan beliau memberikan kita syafaat. Amin Allahumma amin. Kami tidak terlalu lama untuk memberikan sambutan. Kami ingin beliau yang berlama-lama nanti. Mari kita dengarkan secara khusyuk, kita konekkan hati kita sehingga tidak ada lain yang di pikiran kita, yaitu mendengarkan kajian beliau. Falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru kita semua, Al-Haj Muhammad Subnawadi Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan kepada kita seluruhnya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Kita menjadi santri-santriwati yang dibanggakan oleh Allah dan dibanggakan oleh Nabi SAW. Wabil khusus kepada seluruh jajaran asatidzah Pondok Pesantren Tajul Karamah, yang insyaallah mudah-mudahan diberikan keistiqamahan oleh Allah, diberikan kesabaran oleh Allah, menjadi penyebab tongkat estafet perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sampai kepada putra-putri orang tua yang menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus akhina al-mahbub Al-Habib Fairuz Al-Qadri, mata Allah bituli hayati syarifah. Bil khusus Al-Habib Salim Al-Habshi, Al-Habib Husna Al-Idrus, wabil khusus ke seluruh hadirin wal hadirat, mukminin mukminat. Kita doakan mata yang malam ini memandang orang-orang saleh, mata yang diharamkan tatkala kita dimasukkan ke dalam neraka dipindahkan ke dalam syurganya Allah. Mata yang telah memandang zuriyah Nabi, Allah haramkan, Allah tidak membutakan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ala ni'mat الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah kita kumpul di dalam majlis yang mulia ini semata yang pertama mencari keridhaan Allah. Yang kedua kita mengharapkan dia membaca Al-Quran dengan tartil, tajwidnya betul. Saat diundang memberikan satu nilai harga yang membebankan orang lain, maka di situ disebut haram. Paham sampai sini? Paham? Ada seorang dokter yang hidupnya diberikan untuk umat, untuk masyarakat 24 jam ketok pintu saya. Jika membutuhkan saya siap untuk mengobatinya. Saat ada yang sakit datang ke rumah dokter, buka ketok pintu. Ini dokter ambil stetoskopnya, alat suntiknya, bawa obatnya, diperiksa pasiennya. Begitu dia mau dikasih uang, dokter ini nggak terima. Ini saya lillah wa fillah, saya ngebantu. Pahala nggak? Pahala nggak? Ilmu dunia. Yang ini, yang dia baca Quran, yang dia tahu isi Al-Quran, tapi tatkala diundang, saat dia menerima uang yang besar, malah dia mengatakan kalau belum lunas saya nggak bakal datang ke tempat acara. Dosa apa pahala? Ada ilmu manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Habib, saya pernah dengar yang namanya ilmu itu, kalau kita mau tahu ilmu itu, kita kan harus ikhlas. Ya pastinya. Habib, saya mau jadi orang yang soleh. Habib, saya pengen jadi seorang wali min auliyaillah. Nggak perlu kita sholat 500 rakaat. Nggak perlu kita setiap hari sholat khatam Al-Quran. Buat zaman sekarang nggak perlu yang begitu. Dua kuncinya. Dua. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua. Yang kedua, taat kepada guru. Insya Allah akan diangkat karamah setinggi-tingginya. Amin ya rabbal. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapatkan titel sebagai karamallahu wajhah karena Allah muliakan wajahnya. Tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata yang tidak pernah memandang sesuatu hal yang dibentuk dalam kemaksiatan, enggak pernah. Maka dari itu dikatakan Sayyidina Ali mukanya ini penuh dengan kemuliaan. Sayyidina Ali saat Nabi memberikan hadis tersebut, ana madinatul ilm wa ali yubabuha, banyak orang-orang munafik yang datang kepada Sayyidina Ali. Kalau memang Ali ini adalah seorang yang ilmu, kita tes ilmunya. Sampai di mana katanya. Sampainya dia dites satu orang, ini ada ratusan orang, datangnya satu-satu ke Sayyidina Ali. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, engkau yang dikatakan pintunya ilmu, gerbangnya ilmu. Saya ingin bertanya, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab, sesungguhnya yang jauh lebih baik ilmu. Ilmu tidak akan pernah habis, sedangkan harta akan habis. Orang kedua datang lagi. Wahai Ali, mana yang lebih baik antara ilmu dengan harta? Pertanyaannya sama. Dan dijawab yang kedua, ilmu jauh lebih baik. Karena ilmu akan mengangkat derajat seseorang, sedangkan harta akan membinasakan seseorang. Datang pertanyaan yang sama dari orang yang berbeda. Wahai Ali, lebih baik ilmu atau harta? Beliau jawab lagi, lebih baik ilmu dibanding harta. Karena ilmu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, sedangkan harta akan membawa siksaan di alam kubur.
Ratusan orang terus berdatangan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menanyakan satu pertanyaan yang sama dengan jawaban seluruhnya yang berbeda. Sampai akhir daripada pertanyaan beliau menyatakan, sebanyak apapun kalian datang kepadaku menanyakan ilmu dengan harta jauh lebih baik, maka aku akan jawab sebagaimana aku menjawab dengan jawaban yang berbeda, kata Nabi Muhammad, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ternyata ilmu itu jauh lebih baik. Orang yang nuntut ilmu di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan, maka jangan khawatir, dunia akan datang karena kita menolong agama Allah. Saat ini yang namanya orang taklim capeknya luar biasa. Orang belajar capek, ustadz, kiai, habaib, ini semua yang ada di tengah-tengah kita capek. Mereka belajar capek, sama kayak kita dulu. Saat kita belajar itu, rotan nyampe di tangan kita, rotan sampai di kaki kita, dibotakin hampir setiap minggu. Contohnya Habib, belum lagi didorong ke sungai, mana sungainya deres, nggak bisa berenang, didiemin sama guru. Dia bilang apa? Pelajaran yang didapati hal tersebut, ternyata kita disuruh bergantung kepada Allah. Yang saat kita diberikan satu hukuman, bukan berarti guru itu benci kepada kita, tetapi mengeluarkan syaitan yang membuat kita menjadi hamba yang malas. Guru tidak akan pernah mendidik setiap santri dan santriwatinya untuk lalai kepada Allah. Kita lihat santri-santrinya Nabi Muhammad SAW. Ada yang kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Kenal? Kenal dari mana? Emang seumuran? Sayyidina Umar bin Khattab, kita udah pernah dengar betul ceritanya. Yang dulunya memerangi Nabi. Memerangi Nabi. Sampai-sampai Sayyidina Umar ini pernah punya hati benci kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi ngebalasnya dengan apa? Doa. Nabi di malam sepertiga malam, Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini ada dua Umar. Dua Umar ini manfaat. Jika salah satunya masuk ke dalam Islam, maka Islam ini akan kuat. Karena ada orang yang disegani. Wa subhanallah, waktu Nabi berdoa, yang satu Umar tangannya lagi begini. Nih lihat nih. Ini makanya nggak boleh nih, tangan begini nih nggak boleh nih. Ya, menyilangkan tangan nggak boleh. Ada yang menyatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang satu tangan lagi sedang bersilang, sedangkan yang satu sedang memakan daripada Tuhannya. Tuhannya dari terigu. Tuhannya dari terigu. Dia lapar, lagi dimakanin Tuhannya. Jangan tanya, Bib pakai apa? Pelecing apa enggak? Jangan ditanya. Lagi dimakanin Tuhannya. Wa subhanallah, yang lagi makanin Tuhannya digabulin doanya Nabi lewat ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Tatkala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu waradahu, begitu saat beliau sedang dalam keadaan hatinya ini terpaut dengan Nabi, tiba-tiba di dalam hatinya, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. Saat itu Nabi SAW ada di rumahnya Sayyidina Abdullah. Saat itu diketok rumahnya. Assalamualaikum ya ahlul bait. Waalaikumsalam. Man? Ana Umar bin Khattab. Langsung kunci pintu. Tutup apa? Kalau dulu nggak ada lampu, lilin ditiup, gelap. Kata Nabi SAW, siapa? Umar bin Khattab. Suruh dia masuk. Nggak apa-apa, masukin aja. Nabi yang bangun, Nabi buka pintunya. Begitu dibuka, Sayyidina Umar diambil oleh Nabi, diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat, kakinya Sayyidina Umar bin Khattab tergantung, diangkat oleh Rasul SAW. Lihat bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul dengan kekuatannya tidak menyombongkan dirinya. Jika saat itu ada yang membenci Nabi, menghina Nabi, Nabi bisa pukul mereka, Nabi bisa menganiaya mereka, tapi bukan itu contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasul SAW.
Saat itu Sayyidina Umar diangkat tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, sebentar, tahan dulu. Sayyidina Umar udah mulai deg-degan ini. Kebayang Sayyidina Umar ini kan ditakutin sama jin, sama iblis. Ngelihat bayangannya aja udah kabur. Sayyidina Umar lewat gang. Sayyidina Umar udah lewat. Iblis baru mau masuk gang, cium bekas Sayyidina Umar, nggak berani lewat. Nggak berani lewat. Kalau kita sama guru berani apa enggak? Ayo jawab. Berani apa enggak? Berarti lebih parah dari iblis. Tapi mudah-mudahan Allah jaga hati kita ya. Kalau ketemu guru jangan kabur, ketemu ustadz jangan kabur, datengin, cium tangannya. Kita sekarang kalau ngeliat ustadz kabur, cepet-cepet jangan. Ini nggak boleh. Ambil berkah dari tangan seorang guru. Kenapa? Karena guru itu yang menulis dari setiap apa yang kita pelajari. Dan di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab masuk memeluk agama Islam. Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau adanya betul utusan Allah. Maka di saat itu besok mulailah Sayyidina Umar kalau dibilang nih, Sayyidina Umar mengkampanyekan dirinya, datang ke rumah Abu Lahab, ketok pintu. Wahai Abu Lahab, saya Umar bin Khattab sudah memeluk agama Islam. Barang siapa yang mencolek Nabi, urusan dengan saya. Semuanya diketokin rumah-rumah petinggi Quraisy saat itu. Siapa yang berani begitu? Ini mereka semua langsung bikin rapat. Waduh, ini Muhammad udah nggak bisa diapa-apain ini. Jadi kalau diapa-apain ini bisa perang, ini bisa tawuran kita katanya. Subhanallah, berkah keilmuan siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus oleh Allah. Nabi ini benar-benar dikatakan menyempurnakan akhlak. Setiap sampai begitu ini nenek bangun ngelihat Nabi, dia kaget. Ya Muhammad, ada apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Tidak wahai ibu. Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Tidak wahai ibu. Segini jahatnya masih dikata ibu sama Nabi SAW. Aku mendengar engkau dalam keadaan sakit. Maka dari itu aku membawakan bingkisan untukmu. Maka makanlah, agar engkau sehat kembali, sehingga esok engkau dapat meludahi aku kembali, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai akhirnya nenek tua tersebut mengatakan, ya Muhammad, betul engkau utusan Allah. Saksikanlah wahai Muhammad, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa engkau betul utusan Allah. 80 tahun musuhin Nabi, begitu selesai syahadat 2 hari meninggal husnul khatimah. Coba kita lihat, Nabi itu pakai akhlak apa enggak? Jadi lebih tinggi ilmu atau akhlak? Akhlak atau ilmu? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, sungguh aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu. Dengan orang yang cerdas, Imam Syafi'i enggak akan pernah segan. Tapi sungguh aku sangat segan dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak sudah pasti dia menggunakan ilmunya. Orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak. Harapan Tuan Guru, para habaib, harapan kepada Allah agar kalian disempurnakan akhlaknya oleh Allah, agar menjadi ilmu yang datang kepada diri kita menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Mau lihat siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang ilmunya lewat Nabi dan ini dipakai luar biasa. Ini sebentar lagi akan datang bulan Rabiul Awal. Betul? Senang nggak? Apa yang buat senang? Banyak makanan Habib, banyak snack Habib, apalagi habaib, tuan-tuan guru, wah panen. Betul nggak? Panen nggak? Panen, jadwal banyak loh, jadwal ceramah banyak, betul nggak? Kulkas pada nggak bisa ditutup, engselnya rusak, su'don aja. Jangan su'don begitu, nggak boleh. Coba lihat sebentar lagi Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad
Stan, buka Stan. Stan, buka. Santri sebelah sana, santri. Belakang, belakang. Kamera belakang lah. Ada tamu. Yallah. Kalah. Ini semua nih. Yallah. Siap jalan dulu. Santai. Nah, oke, salam santai. Sebentar dek ya. Sebentar ya, bisa ngomong sama Habib. Sebentar. Kak, santriwati di sini, tinggi dari sini, tinggi di sini. Tinggi di sini. Sini sebagian. Sini aja. Nanti tak bisa di sana. Mana yang dapat ya? Nanti bilang. Saya bantu. Hansa sebelah sini Hansa. Sudah, biar saya ngatur. Sini nih, mobil di depan. Habib bukan dari Lombok Timur naik motor biar Habib. Lombok Timur. Lombok Barat.